Om Swastiastu. Halo semua. Hari ini kami akan melakukan wawancara. Kami akan mewawancarai pengusaha sukses di Kecamatan Tapak Siring. Oke, sebelum kami melakukan video wawancara tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfiasti, nomor absen 23. Kenalkan, nama saya Nikoma Aisyah Termayanti, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nikada Alis Jawati, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Vinayanti, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Niputu Serlisanti, nomor absen 30. Saya Putu Preta Putri, nomor absen 30. Baik, di sini kami sudah bertemu dengan narasumber yang akan kami wawancarai. Sebelum itu, izinkan untuk Ibu. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri. Ibu mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ibu perkenalkan diri. Namanya Ibu Niketut Sunetri. Ibu sebagai owner Suci Anjani Beauty. Alamat Ibu Banjar Panglan, Kejeng, Tapak Siring. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, tantangan, dan proses dalam menjalankan usaha salon dari narasumber yang merupakan seorang pengusaha salon. Baik, di sini kami akan mulai wawancara, yaitu apa sih yang menjadi latar belakang atau alasan Ibu untuk memulai usaha salon ini? Alasnya Ibu dan latar belakangnya Ibu sebenarnya di samping hobi, Ibu juga punya cita-cita untuk agar hobinya Ibu ada yang menyalurkan, terutama bagian tata rias. Terus terang dari kecil Ibu senang dalam bertata rias. Di samping tata rias, Ibu juga senang dalam seni tari. Karena sekarang Ibu sudah merasa umur, anak-anak ngerti kan? Umur Ibu udah mau nginjak, mau kepala 4. Sekarang Ibu punya anak-anak, Ibu punya anak 4 perempuan. Di sana Ibu mau membekali anak-anaknya Ibu untuk melanjutkan usahanya Ibu sebagai penata rias. Di samping Ibu membekali anak-anaknya Ibu supaya mereka itu ada bekal untuk masa depannya mereka. Itu tujuan dan alasnya Ibu membuka dan membuat salon, yaitu Suci Anjani Beauty. Itu alasan pertamanya Ibu. Intinya Ibu ingin membekali anak-anaknya Ibu skill. Itu pertama. Sebelum itu, apa cita-cita Ibu untuk menjadi pengusaha? Cita-citanya Ibu satu, untuk mengangkat pertama derajat keluarga. Kita dari nol, kita memang orang yang bukan sih orang yang tidak berada, kita orang menengah. Ibu mau mengangkat derajat keluarga dari orang tidak mengenal kita, agar orang menjadi mengenal kita. Bukannya terkenal, tidak, orang bisa menghargai kita. Itu tujuannya Ibu pertama. Baik, untuk yang ketiga, siapa yang mendukung Ibu saat pertama kali membuka salon? Yang pertama, yang sangat-sangat mendukung kegiatan Ibu, yaitu satu, orang tercinta, yaitu suami Ibu sendiri. Kedua, orang tuanya Ibu, asalnya Ibu dari Belah Batu. Itu orang kedua yang sangat-sangat mendukung Ibu. Dan mertua Ibu juga mendukung. Sudah itu orang yang mendukung dan ikut menjalani usaha Ibu ini, yaitu anak-anaknya Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anaknya Ibu karena sudah dari kecil mau ikut berpartisipasi, mengikuti langkah-langkahnya Ibu. Semoga itu menjadi bekal-bekalnya anak-anak Ibu. Baik,
menjelaskan atau berbagi cerita perjalanan Ibu dari ide hingga membuka salon sini? Idenya Ibu apa tadinya? Perjalanan. Awal perjalanan Ibu. Satu, pertama Ibu dari kecil ya, Ibu ceritakan dulu ya, Ibu senang menari. Orang tuanya Ibu tidak punya uang untuk mencari tukang rias. Gimana caranya biar Ibu tuh bisa sendiri berias? Dari sana Ibu mempunyai niat dan tekad ke depannya nanti. Saya dan keluarga saya, seandainya ada acara ngaya, ada acara yang bersangkut pautan dengan bertata rias, ada pernikahan, saya harus bisa sendiri. Itu memang cita-citanya Ibu dari dulu, karena Ibu tahu latar belakangnya orang tuanya Ibu, orang yang kurang mampu. Makanya Ibu punya prinsip, Ibu dari kecil belajar dan terus belajar sampai saat ini Ibu masih belajar biar bisa menjadi penata rias, bukan terkenal, tidak. Menjadi penata rias yang bisa Ibu dulu pakai untuk diri Ibu sendiri dan bisa menuangkan dan bisa merias orang. Nanti yang kedua, apa saja sih persiapan yang harus dilakukan untuk membuka salon? Persiapnya yang pertama otomatis ya dana. Di dalam dana ini Ibu mencari dananya satu dari hasil merias. Kamu pernah nggak ikut merias? Pernah. Dari hasil merias, seandainya kita dapat 100.000, kita dapat seorang, Ibu sisihkan 50-50, 50.000 untuk make up, 50.000 untuk kita gitu. Dari sana Ibu mencari modal, Ibu kumpulkan sedikit demi sedikit biar Ibu bisa memfasilitasi alat-alat yang Ibu perlukan. Pertama dalam make up, itu caranya Ibu. Kemudian sedikit tidaknya Ibu harus mempunyai pakaian, aksesoris. Dari sanalah caranya Ibu. Dari Ibu dapat uang 100.000, Ibu sisihkan 200.000, Ibu sisihkan. Dari sana pertama Ibu mencari modalnya. Itu kalau untuk pendapat Ibu, kan zaman sekarang ini harga make up atau harga pakaian itu sudah lumayan tinggi. Iya. Bagaimana kalau pendapat Ibu tentang ada yang masih menawar dengan kita kasih harga sedikit? Harga yang lebih rendah itu. Kalau Ibu ya terus terang, sekarang kan make up mahal. Kalau kita tidak punya itu sewa juga mahal. Tapi Ibu punya prinsip, kalau orang itu sudah bilang, Ibu saya mau berias seperti ini, tapi saya punya dana segini, bisa enggak Ibu? Ibu jelaskan juga. Kalau Ibu mau seperti ini, misalnya rias apa? Rias sanggul atau rias, dia mau rias pengantin. Ibu bilang begini, budgetnya Ibu berapa? Segini Bu, segini. Misalkan dia bilang begitu, budgetnya dia bilang, ya Ibu gini, oke, yang bisa kasih Ibu harga dengan bukan sebenarnya ini bukan harga saya, tapi karena Ibu bilang tidak punya, ya saya bantu. Sifatnya Ibu itu bukannya menyombongkan diri, ya tidak. Sifatnya Ibu itu pingin membantu orang, apalagi orang itu bilang tidak punya. Ibu pingin membantu orang itu karena Ibu juga pernah merasakan menjadi orang yang tidak punya, tapi pingin mengikuti zaman. Kalian ngerti kan, mengikuti zaman. Cara jani orang nak tukang nganten, mau kita mau payah sagung gitu, tapi dengan biayanya dia tidak memenuhi target. Kalau dia mau bilang sama Ibu kasih, tapi dengan satu syarat, tolong jangan dibilang kalau saya itu mengasih kalian harga itu segitu, biar
tidak menjatuhi harga-harga. Karena kalian kan tahu harga sewa, harga mie up itu semua melambung tinggi gitu. Cuma sifatnya ibu tuh mau membantu orang gitu ya. Yang penting ibu, nah mana bede asal jerih payah orang biasanya mana 100 kali ibu man 100 kamu ibu yang penting nak tuh nyak orang ide itu loh aja ibu mau minta tolong itu mau ibu. Apa pesan dan saran ibu untuk pelajar ke depannya yang ingin menjadi pengusaha? Pesannya ibu untuk para generasi muda ya, terutama pelajar-pelajar seperti anak-anak sekarang ya. Kalau anak-anak pingin punya usaha, jangan sekedar mimpi. Mimpi boleh, tapi ingat bangun ya anak-anak ya. Pangseng mimpi bubuk kan gaya bangun-bangun yang kan berusaha. Anak-anak itu harus usaha, harus punya niat. Saya harus bisa. Harus bisanya itu gimana? Dengan cara menekuni apa hobi dan cita-citanya anak-anak itu. Terutama anak-anak sebagai anak-anak kecantikan ya. Misalnya anak-anak punya hobi dan cita-cita buka kayak ibu buka salon. Kejar itu, anak-anak itu harus berani susah dulu. Ngerti kan? Harus berani susah, jangan terima hasil aja dulu. Anak-anak itu harus berani susah. Perjalanannya itu gimana? Dari tidak bisa menjadi bisa. Ingat, mimpi boleh mimpi. Ingat bangun, kejar cita-citanya anak-anak. Jangan diam. Tidak ada istilah kata gagal kalau anak-anak sudah berusaha. Kecuali, satu ingat pesan ibu. Kecuali anak-anak tidak berusaha, diam kayak togok, baru itu namanya usaha yang sangat-sangat gagal. Itu pesannya ibu untuk anak-anak generasi muda. Ikuti perjuangan orang tua kalian. Gimana orang tua kalian memperjuangkan kalian tuh pangidang masuk SMA, apalagi untuk lebih lanjut. Ingat, orang tua kalian tuh kemungkinan sebagian besar SD yang tamat. Kayak ibu, orang tua ibu tidak tamat SD, tapi beliau mempunyai cita-cita agar anak-anaknya itu berhasil. Biarpun dia cuma masuk pamong ada anak bidan, tapi dengan kekurangan orang tuanya kita itu tidak membuat kendor motivasi orang tua kita itu kepada kita. Makanya kita tunjukkan bangkit dan bangkit. Itu pesannya ibu untuk anak-anak generasi muda. Baik ibu, saya memberikan pertanyaan dari teman saya. Layanan apa saja yang ditawarkan di salon ibu? Layanan di sini ibu di samping melayani masyarakat untuk tata rias, misalnya tata rias sanggul, pengantin, untuk acara-acara manusia yaknya itu. Samping itu juga ibu melayani satu tata rias penari Bali. Kemudian ibu juga di sini membuka sebuah paguyuban, yaitu paguyuban tari yang namanya juga Suci Anjani. Di sana ibu juga melayani ke hotel, misalnya di hotel memerlukan fragmen tari, dia memerlukan tarian-tarian, di sana ibu juga menyediakan. Dan ibu juga sering juga dipanggil untuk mengajar di hotel, mengajar tamu. Dan di samping mengajar tamu juga ibu sering juga dipanggil keluar untuk mengajar sanggar yang lain. Itu layanan Suci Anjani Beauty dan paguyuban Suci Anjani. Kalau boleh tahu, kalau menggunakan layanan ibu bisa di DM lewat IG atau di WA? Kalau ibu terus terang ibu kan sudah tua, ibu jarang main IG. Kalau melalui ibu ya di WA, tapi ibu juga punya tim yang memegang ini. Terus terang ibu punya anak, dia yang megang gininya. Melalui anaknya ibu tuh biasanya orang-orang, dek saya mau berias ini, dek saya mau berias ini. Melalui tata rias biasa melalui anaknya ibu,
kalau kalau tentang tata rias tarian itu biasanya melalui ibu. Ibu bisa orang itu berkomunikasi dengan ibu sendiri sebagai owner, dan juga bisa juga berkomunikasi dengan pendampingnya ibu, itu anaknya ibu sendiri. Baik, Bu. Bagaimana Ibu mengatur jadwal dan operasional salon setiap harinya? Untuk mengatur jadwalnya, terus terang kita kalau sudah bilang ini manajemen ya, kita mempunyai usaha, biarpun usahanya kita itu kecil-kecilan, kita tidak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita harus memerlukan orang lain, di mana orang lain itu ibu anggap sebagai keluarga juga. Tapi dalam kita punya usaha, kita tidak boleh bekerja itu secara keluarga gitu. Anak-anak ngerti kan? Kita tuh bilang tuh tim kerjanya kita. Seandainya kita ada bekerja 2 lokasi gitu modelnya, tim 1, tim 2 kita harus lagi, kita sama-sama jalan gitu. Begitu caranya ibu membagi jadwalnya ibu. Seandainya ibu tidak bisa, tim ibu yang bergerak. Tapi ibu bilang juga sama yang booking, maaf ibu, saya ya tidak bisa ke sana, tim saya yang ke sana. Ibu jelaskan dulu. Itu caranya operasional kerjanya kita. Baik, Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu mempromosikan salon kepada masyarakat? Cara mempromosikan salonnya ibu, 1, kualitas. Pertama, kualitas yang kita jaga. Gimana hasil-hasilnya kita itu? Pertama, gini, kepuasan pelanggannya kita. Puas tidak mereka dengan hasilnya kita? Kadang-kadang si A puas dengan hasil kita, si B tidak puas dengan hasil kita. Kita cari tahu apa penyebab si B itu kurang puas dengan hasil kita. Kita cari tahu. Kita tidak boleh menyerah seandainya si B kurang puas. Kita menyerah, tidak. Kita cari tahu apa penyebabnya. Misalnya si A, dia bilang puas dengan hasil kita. Kita terlalu bangga. Kita tidak boleh begitu. Kita harus tahu juga apa penyebab kepuasnya mereka itu. Di sini terus terang ya, di samping kualitas, kalau kita bergerak dalam make up, bukan kualitas make up aja yang biasanya orang-orang merasa puas. 1, dengan caranya kita melayani, meladeni mereka, itu juga termasuk kepuasan mereka. Di samping kita menjaga image produknya kita. Belum tentu juga kita pakai produk bagus, belum tentu juga kita bisa pakai gitu. Biarpun kita pakai produknya yang agak rendah, tapi kita bisa mengaplikasikannya, itu juga bisa kita memuaskan pelanggan. Berarti kalau melayani pelanggan dengan baik itu sangat mempengaruhi ya? Ya, sangat mempengaruhi. 1, kalau kita punya bisnis itu ya, 1 kan memang pelayanan. Gimana cara kita melayani? Pertama kita menyapa mereka, menjaga moodnya mereka. Apalagi kita dalam tata rias, kadang-kadang kita merias mereka pagi, ada mengantuk. Gimana caranya kita tuh memegang moodnya mereka tuh? Kita sebagai penata rias, pokoknya 1, kita itu tidak boleh saklek. Itu hindari kita saklek. Kita harus bisa lihat situasi dan kondisi kliennya kita itu. Seandainya dia itu merasa capek, gimana di samping kita merias mereka tuh, kita biar bisa menghibur mereka. Itu caranya. Itu menurut ibu, itu tekniknya ibu memegang moodnya klien. Itu. Baik, di sini kami simpulkan dari wawancara ini, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menjadi pengusaha salon membutuhkan niat, keterampilan,
serta kemampuan dalam mengelola usaha. Narasumber membagikan banyak pengalaman penting mulai dari memulai bisnis, menghadapi tantangan, hingga menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pesan penting dari narasumber adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan di bidang usaha. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk kita wawancara. Berarti di sini kami izin. Ya. Terima kasih. Semangat belajar ya anak-anak ya. Semangat belajar ya. Dadah. Sekian video wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Kami akan mengakhiri dengan Kama Santi. Om Santi 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 Om. Bye. Mempunyai pakaian, aksesoris. Sekarang biasanya mana menghapus tadi, ibu menghapus kamu.